saya, karena mungkin pertanyaannya terlalu a priori atau mungkin terlalu nggak masuk akal atau justru malah menuntut logika gitu. Itu Mbah Kong problem. SMA saya juga mengalami dilema banyak, jadi menimbulkan rentetan ketidakpuasan karena apa yang Mbah Kong harapkan di bangku edukasi itu nggak dapat. Di perguruan tinggi sama saja juga, kan dengan diloloin diktat saja apresiasi terhadap stok knowledge pada student itu nggak apa. Yang lumayan Mbah Kong dapatkan ya cuman metodologi riset itu yang lumayan ya, dibandingkan semua itu arahnya ke harus hafal ini, harus tahu ini, sementara stok knowledge itu sudah kami dapat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Mbah Kong sedih sekali sebetulnya dalam pola didik dan pola ajar yang terjadi di negara kita. Saya merasa tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia edukasi karena waktu kuliah pun saya ngajarin yang mendidik saya untuk bikin reportase, bikin opini, bikin esai, bikin artikel. Nah, seorang dosen saya tanya, Mur, saya kan dipanggil Mas Mur, bagaimana tulisan kamu bisa masuk di koran dan majalah? Ini kan anak sementara Mbak Kong nulis kan dari SMP sudah rajin sekali nulis puisi, nulis opini, nulis banyak hal, reportase wisata gitu dengan gaya anak remaja saat itu. Dapat honor dong, kayaknya gitu. Jadi hampir setiap saat saya terima wesel. Jadi saya ada kemajuan intelektual yang luar biasa karena Mbah Kong berbagi pada masyarakat dari pemikiran-pemikiran yang out of the box menurut Mbah Kong. Karena pemikiran-pemikiran Mbah Kong itu baru diikuti orang 20 tahun kemudian. Jauh sekali. 20 tahun kemudian, rata-rata begitu. 20 tahun kemudian. Ya, banyak sekali contohnya yang Mbah Kong lalui, sehingga Mbah Kong ingin berbagi bagaimana seorang edukator ini jangan melulu menjalankan metode ajar yang misalnya buku paket itu sudah buku paket, pelajari aja masing-masing presentasi, itu lebih enak. Jadi sebagai seorang dosen itu kan lebih enak begitu, lebih baik melihat mahasiswanya untuk presentasikan sesuatu dan kita menganalisanya, menambah yang kurang. Nah, di dunia akademik ini yang membanggakan buat Mbah Kong itu metodologi riset, analisa, berpikir cerdas dan objektif dalam mengungkapkan aneka hal. Ilmu komunikasi massa, kajian-kajian ilmu lah yang Mbah Kong dapatkan, mungkin tidak di disiplin pembelajaran Mbah Kong, tetapi Mbah Kong ambil dari berbagai jurusan, berbagai fakultas. Misalnya kajian komunikasi massa, ya kan, kajian hukum, terus kajian ilmu pertanian, kajian susastra, kajian sastra Jawa, sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra sejarah, filsafat dan sastra gitu kan. Mbah Kong menjadi mahasiswa tamu akhirnya. Jadi Mbah Kong menjelajah akhirnya di 9 fakultas yang ada itu. Ilmu anatomi saya nebeng di kajian anatomi, ilmu kedokteran di fakultas kedokteran. Jadi ngejar sendiri itu tanpa merasa terbebani, tetapi ingin melengkapi. Karena satu diktat misalnya yang 2 SKS itu saya pelajari seminggu selesai. Sementara kita harus menunggu 6 bulan. Itu terlalu banyak waktu tersia-sia. Nah, kesadaran ini saat ini jenengan kan megang SMA ya? SMK sama SMA kan berdua ya. Kejurusan namanya. Dia mana teknik? Iya. Apa yang kamu kasihkan di teknik? Multimedia, lebih ke pengimplementasian alat-alat multimedia, Mas. Kemudian teknik pengambilan gambarnya dan sebagainya. Jadi di SMK itu kan lebih diutamakan
prakteknya. Iya, iya. Kemudian diselaraskan dengan dunia kerja supaya dia nantinya tuh menjadi lulusan, biar apa yang dia dapat di sekolah itu Bisa diterapkan. bisa diterapkan di dunia industri seperti itu. Berarti jenengan sudah ngasih materi sinematografi dasar dong kalau multimedia otomatis. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya. Yang jelas yang dasar-dasarnya itu seperti yang Mbak bilang dah, kita dalam bentuk presentasi dari siswa kita minta untuk menggali informasi dari internet dulu, kemudian presentasi kita di guru menambahkan seperti itu kurangnya. Kemudian setelah dasar-dasar dimiliki oleh siswa, baru menuju ke prakteknya, yang apa yang perlu diterapkan di dunia kerja itu yang dikasih di sekolah seperti itu. Jadi penguasaan alat ya, Penguasaan alat. Ya. Memang aplikatif karena kejuruan ya. Jadi menuju spesialisasi sehingga anak itu ahli di bidang masing-masing kan. Iya. Di kurikulum pun dijelaskan untuk anak SMK itu 70% itu mereka harus praktek. Teori hanya 30% saja. Iya. Jadi tadi kan jauh beda dengan apa yang Mbak Kung analisa kan. Kita memerlukan sesuatu tapi tidak mendapatkan sesuatu. Sudah ada di diktat, tinggal mempelajari, selesai dalam seminggu harus menunggu 6 bulan. Itu buang waktu banyak. Nah kalau Pak dosen sendiri megang informatika bagaimana polanya? Kalau saya di jurusan atau di fakultas dikasih tugas untuk ajar itu sama juga Mas, saya mengembangkan buku ajar sesuai dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari, kemudian pengalaman saya masukkan di sana, saya kasih ke mahasiswa, saya kasih deadline sampai setengah semester untuk belajar mandiri dan saya evaluasi melalui presentasi. Nah setelah itu baru ada pengembangan diri Mas. Setelah setengah semester itu mereka bisa mengeluarkan ide dulu. Nah di sini tantangan saya, kalau mahasiswa itu untuk membuat mahasiswa itu mengeluarkan ide itu harus mengerahkan banyak kemampuan kita Mas, karena kita melihat kesenangannya dia di mana, kemudian dia nyamannya di mana, skillnya dia mendukung nggak. Nah jadi di sana tantangannya sebagai seorang edukator itu yang saya lakukan. Kemudian setelah bisa membuat project di akhir itu, nah itu dievaluasi lagi sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan dari pembelajaran itu. Kalau di saya Pak, Hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau kita lihat dari sisi penilaian ya, nah ini kalau ngomong nilai ya, kita pengen dong semuanya dapat nilai yang bagus kan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi banyak permasalahan juga dalam mereka menyampaikan presentasi, kemudian dalam mereka buat produk bagus tapi nggak bisa presentasi, kan ini juga mengurangi nilai. Bahkan ada yang produknya agak kurang tapi presentasinya bagus. Nah mungkin itu yang dia temui. Jadi kita tidak menutup kemungkinan juga ada penilaian lebih di mereka sebenarnya gitu. Tapi yang saya nilai di sana adalah yang terutama itu adalah usahanya Mas. Jadi pas saat mereka mengumpulkan tugas, mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Pas mereka kuliah ada pembelajaran karakter di sana yang mau tidak mau harus mereka lakukan gitu. Bukan cuman berpatokan pada hasil, tapi ada prosesnya juga gitu. Kalau pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu kan ada yang berpatokan pada hasil, tapi di proses nggak tahu ini mereka ngerjainnya sama siapa, mereka presentasi apa enggak, datang kuliah apa enggak, nilainya sama semua. Itu pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa. Tapi saya di sini merubah itu, ada proses di dalamnya atau effortnya, tapi nanti dilihat juga hasilnya seperti apa gitu. Kan nggak bisa dilihat cuma hasilnya aja Mbak. Kalau analisa Mbak Kung dari mahasiswa yang presentasi, dari 11 mahasiswa calon sarjana yang ujian skripsi, Mbak Kung tidak puas. Dalam artian kecewa sekali melihat kemampuan para calon sarjana ini tidak memiliki kepercayaan diri. Itu ya kan Masalah berat juga. Jadi seperti dihakimi, seperti dia itu menjadi orang yang terdakwa gitu.
sehingga kemampuan untuk apa yang diraih spesialisasinya itu nggak nampak gitu. Menyampaikan apa yang dia pelajari, yang dianalisa selama dia menjalankan penelitian itu nggak ada yang dipresentasikan dengan baik, nggak ada. Ini hanya 11 ya, tidak semuanya. 11 yang saya tungguin ujian di 2 tahun terakhir nih. Ini nggak mau sempat nyimak gitu, sedih sekali. Artinya ini generasi muda kita kehilangan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ini mutlak. Artinya di sini kan self controlnya kan nggak ada. Nah inilah sebetulnya yang harus dilengkapi oleh para dosen, para guru, para edukator untuk berbagi sedikit bagaimana sih self control ini sehingga mampu melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh, yang memiliki kepercayaan diri ketika mempresentasikan sesuatu, ketika ujian, menyampaikan hasil analisis yang dikerjakannya itu ya sungguh-sungguh gitu. Nggak seperti dihakimi takut salah, takut ini, seperti bukan dia yang bikin gitu. Ini yang Bakung temukan di ruang sidang kan. Itu kayak gitu. Tugasmu sebagai seorang edukator nyangoni dikit-dikit, harus nyangoni dikit-dikit. Kita tuh belajar apapun, sepinter apapun, secanggih apapun, kalau tidak memiliki kemampuan komunikasi massa yang baik, jelek. Nah ini artinya di sini mungkin yang lagi populer PR ya, public relationnya ini mutlak penting. Nah di sini selain menguasai hal itu, mestinya sebetulnya memahami diri pribadi. Bagaimana sih PR yang harus diberikan kepada anak didik kita sebagai edukator? Pertama kali, mestinya kita sedikit bisikin. Mungkin lebih ke personal approach ya. Pendekatan pribadi itu lebih kena. You bagaimana untuk menguasai diri, harus kenalin diri pribadi dulu. Dari rambut sampai ujung kaki harus paham secara anatomik. Itu pertama kali. Itu kasih bocoran lah paling enggak. Syukur-syukur bikin template, jadi kan orang informatika. Buatkan template untuk catatan-catatan khusus buat anak didik kita, bagaimana mengenal diri pribadi itu melalui pengenalan dan penguasaan secara anatomik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, setelah itu fungsinya. Nah nanti bisikin juga persoalan bahwa kita bukan ragawi saja, tapi punya unsur rohani, ya kan? Nah untuk menjelaskan unsur rohani itu mudah sebetulnya. Bawain lakban tuh, bawain lakban, tutup hidung sama mulutnya, nanti sadar. Artinya bahwa kita tanpa bernapas kita mati. Nah ini nih bagus sekali buat anak didik kita, bahwa ia harus menguasai juga unsur-unsur rohani yang membuat kita hidup. Untuk unsur napas ini mutlak sekali. Nah bagaimana kita itu memiliki rongga pernapasan, alat pernapasan, anatomik pernapasan, lalu bagaimana napas itu bisa terpelihara dengan baik dengan oksigen kan? Nah, makanya kita berterima kasih nih sama pohon, sama daun ya kan, dia memberikan udara dan oksigen terus dengan penuh kasih, dengan bijaksana. Makanya bagus sekali. Makanya kalau kita ada di bawah pohon-pohon begini ini yang ditanam oleh buyutmu ya kan, berarti memikirkan 1000 tahun ke depan. Ini kumpimu, buyutmu, kakekmu itu memikirnya jauh. Nah ini bagian dari kita sebagai edukator berbagi itu, sadar akan sisi dimensi rohani kita, bahwa kita ini bisa hidup oleh napas kita, oleh pernapasan kita, oleh pepohonan dan dedaunan yang mempersembahkan oksigen. Oksigen lahir dari proses fotosintesa, ada unsur matahari. Juga kalau tidak di tanah juga nggak mungkin bisa sempurna. Ya. Ada unsur air. Makanya bumi, tanah, air, dan udara menyatu dalam hidup kita. Ya kan? Dan teladan-teladan sederhana yang diberikan para sepuh kita kan sudah ada di sana. Nah ini dibangkitkan.
disuntikkan sedikit lah di luar paket-paket pembelajaran yang berupa diktat-diktat dan praktek-praktek aneka hal. Ini nih, kalau kesadaran rohani ini tidak dimiliki, ya kan? Menjadi tidak percaya diri, menjadi salah kaprah, self kontrolnya kurang, menyampaikan pun ngasal. Mana ada anak-anak calon sarjana mau miso-miso mulu gitu. Ini kan nggak baik. Kalau kita tersuplai oksigen dengan bagus, anatomi fisik kita terawat dengan indah, pemikiran kita jadi jernih, hati kita jadi tenang, ya kan? Jiwa kita menjadi teduh, mengerjakan apapun yang kita tugaskan, baik itu di informatika, di multimedia, atau di bidang apapun, kan jadi anak itu jadi tangguh. Inilah PR kita untuk melahirkan generasi sejati dalam hidup. Generasi sejati itu memahami ragawi dan rohaninya. Makanya harus dijelaskan dulu dari anatomi dan fungsinya, ya kan? Pemeliharaan rohani mulai dari nafas. Bagaimana memelihara sisi rohani dalam hidup melalui pernapasan. Pernapasan panjang ini yang diterapkan untuk penguasaan diri, untuk self control ini dalam temuan Mbah Kung dia terapkan pernapasan panjang itu. Ini yang kembang-kembang perut, yang kembang-kembang perut. Tarik ngembang perutnya, dihembuskan tanpa menahannya, tidak perlu menahannya, alirkan terus. Ya sayang, ini gabung. Nih, loro coba. Ini loro, jantan semua. Weruh sariraning pribadi lan weruh ing panuji. Ini ajaran utama leluhur kita. Sapa weruh sariraning pribadi sak weruh pangerane. Sapa weruh ing panuji sak gede pagerosi. Ini nyambung dengan Mbah Kung sampaikan. Harus memahami diri pribadi, harus memahami dimensi hidup, ya kan? Ini diingatkan pada 2 ekor ayam yang datang ke kita. Lucu kan? Putih, berarti harus murni, harus suci, seperti kesucian dan kemuliaan beliau, ya kan? Ini nggak kebetulan menurut Mbah Kung. Nggak jauh beda ketika tak kasih selembar daun tadi. Mbah Kung kan menyapa ikan begini aja, plek kayak di tangan gitu, pas di tangan gitu. Dan di sini bahkan 2 kali dikasih daun. Yang pertama kan di teras sana, kan tertutup teras. Bagaimana bahkan dihadirin daun. Nah sekarang di kolam, plek nih di tangan, ini di tangan kanan gitu. Seperti ya kalau memberikan jangan ragu-ragu. Nah ini tugas edukator, memberikan pemahaman jangan ragu-ragu. Makanya selain melengkapi dengan program-program dan kurikulum sesuai dengan prodinya, saya pikir kita perlu menambahkan sedikit. Ini tugas pribadi nih, mungkin di luar dunia akademik kita. Ini penting untuk mendapatkan generasi muda yang memiliki pribadi sejati itu, memahami jasmani dan rohani, bukan hanya cerdas akal saja. Kalau cerdas akal ini kan untuk menyelesaikan aneka kendala dalam hidup, termasuk temuan teknologi canggih seperti ini. Nah, dengan kesadaran diri pribadi kita ini menjadi kita cerdas hati, mampu menyelesaikan antara guru dan murid, antara mahasiswa dan dosennya, antara sesama hidup, ada ayam dan sebagainya. Ini sesama hidup, ini kecerdasan hati, kecerdasan perasaan, ya kan? Nah, dengan pemahaman dan penguasaan penerapan dalam pernapasan panjang ini, kita makin cerdas rohani. Cerdas rohani ini mampu menciptakan aneka harmoni dalam hidup. Saya kemarin duduk di warung kopi itu, kuping saya keriting sekali. Seorang yang sudah diwisuda seminggu itu omongannya kasar sekali, jorok sekali, seperti tidak berpendidikan. Kalah sama tukang becak yang punya sopan santun kan. Kalau di Jogja, di Solo kan tukang becak sopan-sopan, santun-santun, punya unggah-ungguh, gitu kan. Ayam aja ditinggal induknya siap-siap aja, tinggal kawin gitu kan. Tapi mengingatkan kita, ini bukan properti. Sini sayang, ini sini, kan? Agar kita weruh sarira lan weruh ing panuju. Terima kasih sayang, diingatkan. Dan putih lagi kan dua-duanya. Ini kemurnian, makanya di
Di Bali itu ada Bali Mule, ada Bali Age, ada Bali modern. Mampu nggak kita hidup di Bali modern ini menjaga kemuliaan dalam kemodernan itu? Jadi di multimedia sanggup tidak murid-muridmu ini memakai multimedia ini untuk yang baik? Sekarang ini 99% multimedia kita isinya kan jelek banget, ya kan? Promosi aja black campaign kan? Black campaign. Iya kan, black campaign, promosi seolah-olah berantem tetapi tidak, seolah-olah jelek, ternyata tidak. Ini nih hanya mengejar popularitas, hanya mengejar promosi saja, menggunakan aneka cara untuk meraih suatu kehendak. Ngeprank temennya, Ya, ngeprank temennya, ngeprank istrinya, ngeprank suaminya, ngeprank dosennya, ngeprank komandannya, ngeprank prajuritnya, ngeprank presidennya, ngeprank, banyak yang diprank. Dan dari diri pribadi kita lah memulainya, nggak bisa ke orang lain. izin lah. Ya. Mas tadi menyampaikan ada self control yang harus kita tanamkan ke anak-anak didik agar mereka memiliki kepercayaan diri dalam rangka dia mencapai pribadi sejati atau memunculkan self awakeningnya. Bagaimana hubungannya itu Mbah dengan sesama hidup, kemudian tadi Mbah juga menyampaikan ada dengan oksigen gitu, mohon penjelasannya Mbah. Kan rangkaiannya jelas sekali. Tanpa kita merawat jasmani dan rohani, jadinya kan kita orang gampang, ragu-ragu bicara, ragu-ragu presentasi, ragu-ragu melangkah, Tidak percaya diri Mbah ya. tidak percaya diri lagi, Dikasih apa-apa tahu juga takut. tidak nggak dengerin. dengerin. Tetapi kalau kita ini cerdas rohani, otomatis kita cerdas akal. Tapi kalau cerdas akal kecenderungan menjadi sombong. Nah, guru gue kayak saya kan jadinya sombong. Saya jadi nggak nganggep apa yang diajarkan guru saya kan, karena saya sudah bisa. Iya kan? Karena sudah sakar. Iya kan? Ya diajarin masalah biologi, cara bertanam. Saya lebih jago menanam dibandingkan guru saya, karena saya petani kan. Iya enggak? Saya diajarin hipotesa mengawinkan ikan. Sebelum belajar sama guru saya sudah praktek hipotesa, ya kan, mengawinkan ikan itu dikeluarkan sel telurnya dan zat spermanya disatukan pakai bulu. Saya sudah praktek dulu baru diajarin. Ya kan telat itu kan kasarannya. Saya udah pelihara ikan banyak di kolam, di tambak, ya kan. Ngajak teman-teman nangkep benur, nangkep nener, itu anak bandeng di laut, itu enggak diajarin, ya kan. Hanya mempelajari itu menangkap apa ya, enggak diajarin. Tapi oh ternyata seperti itu, anak kecil-kecil bisa ya, nah, gitu. Akhirnya tiru, akhirnya kan satu dijual Rp1 tuh, saat itulah gitu kan kasarannya gitu. Jadi kalau kita itu menguasai diri dengan baik, otomatis mampu menyelesaikan hal-hal yang sifatnya teknis, hal yang sifatnya rohani, ya. Pribadi sejati itu akan dimulai dengan, sekali lagi harus sadar, dengan penerapan panjang. Jangan nggak ngasih pernapasan panjang, bacanya pucat, gampang ngantuan, gampang bad mood, kalau diajak ngomong nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung kan? Diajak bicara A, jawabannya U, jauh banget, jauh, nggak ada konsentrasi. Nah, kaitannya ya berangkai wong kita kesatuan, tubuh, jiwa dan roh, kan? Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh saja kan mayat. Oh, ini datang tiga Mbah. Tubuh, jiwa, roh. Nah, ya kan? Kayak gitu dah. Tubuh, jiwa dan roh. Kalau tubuh saja kan mayat, roh saja gentayangan. Menyatunya tubuh dan roh ini jadilah jiwa. Maka ada jiwanya Pak Agus, ada jiwanya Pak Haji, ada jiwanya Mbah Akum. Ini kan ke sana. Nah, kalau kesadaran menjadi jiwa itu nggak ada, bagaimana bisa mampu percaya diri? Nah, gitu. Dan itu hanya bisa diraih dengan persembahan para suci ini, oksigen dari pohon ini. Kemarin saudara kamu sakit di rumah sakit, berapa tabung sehari? Enggak gitu Wah. Ya kan? Sehari 2 tabung rata-rata. Ini kan, 1 tabung 1.900.000 kali 2 3 juta. Ya kan? 3 juta
600 saben hari. Kalau kali 30 tahun seperti umurmu, berapa miliar kan? Kan gitu. Nah, kesadaran ini kan juga belum ada. Oh, di rumah sakit tidak dipasang selang, dipakai pasang infus supaya untuk menghantarkan oksigen itu. Nah, sekarang kita dikasih kesehatan, kenapa tidak berterima kasih pada oksigen? Jadi tidak terima kasih pada pepohonan. Ya kan? Contoh banyak itu disabut agar tidak ditebang kan gitu. Malah orang goblok bilang, wah itu pohon di udeng-udeng disajenin itu nyembah pohon. Ini enggak nalar, enggak mencapai kebijakan rohani. Itu tadi cerdas rohaninya enggak dapet. Kita ini jadilah pelopor lah kayak gitu. Jadi kaitannya sangat erat, sangat erat. Tanpa kita sehat jasmani, tanpa paham kita sehat rohani, kita nggak mungkin cerdas perasaan. Itu ke sana. Tidak ada self control. Iya, self control itu nggak mungkin ada. Makanya yang terjadi sekarang itu banyak tawuran, banyak berantem, gurunya ditempeleng di kelas, ya kan? Ibu gurunya ditelanjangin di kelas, ya kan? Ibunya disakitin, anak kecil aja disuruh beli gula aja ngamuk-ngamuk sama emaknya. Gimana coba? Makanya juniormu itu masih kecil-kecil itu ajarin seperti ini. Kenapa semalam Mbak Kung bilang temenin? Kenapa kita tidak perlu ditemenin? Enggak perlu. Orang kelelahan itu butuh sentuhan lembut dan kasih dalam hidup. Enggak perlu apa-apa. Kamu sentuh tanpa ngomong, seneng sudah. Sentuh aja jari-jarinya, getarin masing-masing jari 100 hitungan. Kan cuma 500 kali. Kelaskan kiri. Nyaman kan? Wah, suami gue berarti sayang sama gue. Cinta kan tidak harus diucapkan, tapi bagaimana kita menerapkannya dalam hidup itu. Jadi nggak bisa terpisahkan, Pak Agus, dalam apa yang Mbak Kung sampaikan itu sangat berangkai. Sadar akan oksigen, sadar akan napas, sadar bagaimana memelihara napas, meningkatkan, maksudnya bukan hanya hidup-hidupan. Jadi kalau kita hanya hidup-hidupan ya asal aja makan, tidur, isep tanpa mensuplai oksigen yang lebih banyak agar meningkatkan bening pikir, teduh hati, ya kan? Ada sana sih kaitannya, berangkai sekali. Jadi sana. Mbah, izin Ki. Tadi kan sudah Niki agak melempar sedikit dari dunia pendidikan, Mbah. Jadi kan berhubung tadi membahas tentang rohani kan, sekarang kan banyak tuh fenomena yang orang-orang mendikse ayah jadi pemangku, itu kan dengan harapan untuk dan sebagainya. Dengan harapan untuk meningkatkan spiritualnya. Nah, kalau dari sudut pandang Mbah itu peningkatan spiritual yang benar itu seperti apa, Mbah? Kalau dari sudut pandang Mbah. Bertanya banyak sama Mbah Kung, kalau nggak menerapkan pernapasan panjang, saya jelaskan sampai double nggak akan ngerti. Kalau satu poin ingin dipertanyakan ke Mbah Kung, terapkan pernapasan panjang. Nanti belum bertanya aja jenengan udah banyak hal dapat gitu kan. Ya kan? Gitu. Jadi Mbah Kung nggak akan mau menjawab apabila Aji tidak menerapkan pernapasan panjang dulu. Apalagi ini kaitannya dengan ngayah, pelayanan sosial yang volunteer, dengan relawan kasarnya gitu. Mbah Kung dengan yang bersangkutan sudah bicara kenapa harus ngayah dan sebagainya, bagaimana menjaga nilai spirit. Tahu gak spirit itu apa sih? Spirit roh. Spirit itu roh gimana? Spirit itu daya hidup. Spirit itu daya hidup. Ya, sama dengan jiwa itu tadi. Bukan sekedar roh. Spirit itu daya hidup. Spiritual berarti hal yang berhubungan dengan daya hidup. Spiritualis ya orang yang peduli terhadap daya hidup, ya kan? Spiritualitas bagaimana kehidupan ini yang terus peduli akan daya kehidupan dengan sesama hidup, bukan hanya dengan
man to man, people to people, ya kan, tetapi dengan sesama hidup. Ini tumbuhan ini sesama hidup. Tadi ayam aja mengingatkan kita, ya kan, ojo lali lo, waro sarira lan waro ing wanuju, ya. Ojo lali lo, kue itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, telu datang lagi. Kita panggil gak sih tadi? Enggak. Kan penyertaan beliau. Jadi saya nggak berani menyinggung profesi seseorang yang volunteer, relawan itu kategorinya, kehidupan rohani, karena kalau bisi-bisi saya keras, kan. Misalnya contohnya kalau bisi-bisi keras itu, karena ada 5 juru mangku yang tanya sama Mbah Kung, Mbah, bagaimana caranya untuk tahu bahwa yang kita sungsung itu sudah hadir atau belum, ya kan? Ini muput bertahun-tahun, kan, 20 tahun muput di suatu pura. Bertanya seperti itu artinya selama ini membohongi publik dong. Kalau dia sendiri aja nyungsung tidak tahu siapa yang disungsung, bagaimana menghadirkan yang disungsung itu nggak paham, lalu bagaimana? Sekarang kamu ikut dipuput, ya kan? Seruan pranayama, apa sih itu pranayama? Olah pernapasan. Nah ini jadi sebetulnya dengan seruan itu kan leluhur kita sudah ngasih bekal. Terapkan pernapasan panjang kalau ingin kamu nyambung dengan yang disungsung, kan gitu. Itu, ya kan? Ya kan kalau nggak percaya kamu ngayal itu tadi ambil lakban aja, itu gampang menjelaskannya. Maka wajiblah kita ini menerapkan pernapasan panjang dulu, baru pertanyaan berikutnya. Karena dengan menerapkan pernapasan panjang aja tanpa Mbak Kung jelaskan, kalian sudah dapat jawabannya sendiri. Mbak Kung hanya jembatan, ya. Pokoknya nggak boleh sombong, kan, nggak boleh tinggi hati, harus selalu makin rendah hati. Ya orang kayak Mbak Kung aja dikatain baik kulo, ya kan. Kulo beler ya. Orang kayak Mbak Kung aja dibilangin kulo beler, kebayang nggak? Ya kan? Ya. Coba kalau ngomongnya itu di depan Mbak Kung, gitu. Kasaran gitu. Jadi kulo betul ya, karena saya jadi baik. Kan gitu kan? Ya kan? Ya, saya baik, dia kuluean gitu kan. Enggak perlu marah kan? Kan gitu. Artinya gini, terapin pernapasan panjang. Nanti aneka pertanyaanmu itu akan dilengkapi oleh sang pemberi napas, bukan oleh Mbak Kung. Kalau belum jelas kenapa saya begini, Mbah, boleh tanya. Karena Mbak Kung melalui, kan gitu, berbagi yang kita lalui, kan gitu. Ya anak lanang nih sedikit banyak udah melalui lah, ya kan. Tapi karena kecerdasan dia sebagai seorang dokter kasarannya kan akan mendapatkan banyak dimensi objektivitas. Kenapa begini, Mbak? Kenapa Mbak Kung bilang begitu? Kenapa tidak begini, Mbak? Padahal kita sudah di sini. Kenapa begitu, Mbak? Kan boleh aja. Tapi nanti ketika melalui dia sendiri akan gumun. Karena illogical tapi logik, kan. Illogikalnya kok bisa kita alami. Logiknya kita melalui sendiri gitu. Makanya dengan tadi ngeyel ini hari ini diumumkan gerhana matahari. Kamu mengalami gerhana enggak hari ini di sini? Ini terang benderang. Tak nyampe sih. Oke, enggak. Jadi kan ada titik-titik tertentu yang jadwalnya ya jangan salah. Dan ternyata Surya di Denpasar juga nggak dapet, ya, temenmu di Gianyar nggak ada, ya kan? Kita di Banjar kagak ada. Makanya dari jam 10 kita akan tunggu di bawah cengkeh, kita tungguin kan nyalanya bagus, malah dikasih Padma Pelangi kan. Nah, terus bagaimana? Kan nggak perlu mencemooh, tapi ini ada semacam miskomunikasi. Jadi di titik-titik mana yang bisa menyaksikan gerhana matahari, jenengan aja terstigma kok bawa air. Oh pantulannya ember kan, pantulan ember yang lihat jangan jelas. Wah ini meredup, Bang. Ya iya itu dilintasi awan kan. Coba ini tadi logik nggak Bang ngomong itu dilintasiin awan, logik nggak? Ya logikal kan? Ya enggak dong, saya di dalam rumah kan nggak melihat langit saya. Tapi kenapa Bakang tahu itu bahwa matahari diliputi awan? Kenapa? Sinarnya redup. Itu kan udah sekali gitu kan.
Tapi kan orang kemudian memaksakan dengan sinarnya redup ini, kemudian karena terstigma ada gerhana matahari, diarahkan ke gerhana matahari. Pak. Iya, jadi ke sana. Tapi kita bukan hanya ngomong terus kita potret, kita analisa bersama. Jadi Dewa, Agus, saya sarankan untuk terus menerapkan pernapasan panjang dan bisikan pada anak-anak didik kita, ya kan? Nanti akan mendapatkan banyak hal yang tidak terduga. Nggak perlu banyak bertanya, Anda dapat jawabannya. Kenapa tadi seseorang menelpon Mbah Kung? Itu 2 hari sebelumnya Mbah Kung sudah bilang, dan terjadi persis yang Mbah Kung sampaikan. Ini ngomong, Mbah Kung nggak ditelepon Pak Irin, ya kan? Dia pulang, Pak Irin nelpon, Mbah jangan kemana, gua jemput, ya kan? Ini lucu. Ini yang ngomong masalah Pak Irin yang 2 tahun kita itu ngobrol, iya gak? Ya kan? Ya, aku mau kencing dulu, nanti samu di atas lah, ya.